Untuk jenglot itu sendiri bukan dipelihara, melainkan dibakar. Dan saya sendiri pernah menyaksikan proses pembakarannya, pernah menyaksikan bagaimana jenglot itu bergerak sampai pas dia mati pun punya darah. Cerita misteri di sekitarmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Diki Wahyudi di channel Cerita Misteri di Sekitarmu. Cerita-cerita yang ada di sekitar kita dan dirasakan oleh orang-orang terdekat kita. Kembali malam ini saya kedatangan narasumber yang masih ada hubungannya dengan video sebelumnya. Karena beliau adalah salah satu kru dari konten YouTube yang pernah membahas tentang misteri, yaitu Andre AG. Ada cerita apakah yang beliau rasakan ketika mengikuti sebagai kru konten misteri, dan pengalaman apakah yang beliau rasakan ketika mengikuti konten misteri tersebut? Baiklah, kita perkenalkan langsung. Beliau adalah Kang Adi, ya kan? Ya. Silakan. Siap. Baik, agar tidak berlama-lama dan tidak membuat penonton penasaran, kita dengarkan dan saksikan pemaparan langsung dari Kang Adi. Silakan, Kang. Halo semuanya, nama saya Adi. Saya salah satu kru di Andre AG dan masih bekerja kerjasama sampai sekarang. Sejak sekolah SMA, saya punya beberapa pengalaman mistis yang dimana katanya sekolah itu adalah jalur jalur mistis. Kalau istilah Sundanya jalur liliwatin juring, ada lewat sana. Wallahu alam ya, tapi itu yang saya dengar dari orang-orang di sekitar. Semenjak saya masuk ke sana, memang atmosfer sekolah rada berbeda, agak sedikit mengerikan. Apalagi saat malam hari. Kebetulan saya sendiri tergabung di organisasi OSIS saat itu, memegang salah satu sekbid. Jadi setiap akan ada acara, malam harinya saya akan menginap bersama rekan-rekan untuk menyusun acara di keesokan harinya. Pada salah satu acara terdapat kejadian yang cukup mengerikan, di mana beberapa orang kesurupan, diikuti dengan beberapa keangkeran dan penampakan-penampakan yang cukup mengerikan, dan itu terjadi pada siang hari. Saat itu acara berlangsung ramai dan cukup meriah. Semuanya berjalan lancar sampai di akhir acara. Semua anggota sudah kecapean, sudah kelelahan, dan ya karena kurang istirahat mungkin, semua orang dipus untuk bekerja. Salah satu rekan saya, wanita, dia kelelahan terus memutuskan untuk izin istirahat. Saat itulah hal yang tak diduga menimpanya. Tiba-tiba dia menjerit, matanya menunjukkan tatapan kosong, dan kemudian pingsan. Setelah itu beberapa orang datanglah menjenguk dia, melihat keadaan dan memastikan keadaannya baik-baik saja. Ternyata dari beberapa orang yang datang, bukannya membaik, malah merembet. Dari satu orang yang kesurupan menjadi 2, 3, 4, 5, hingga hampir setengah orang, khususnya wanita di anggota itu, rekan kerja saya di sekolah, pingsan. Ada yang menjerit kejang-kejang hingga menangis histeris. Saat itu saya sendiri
memang percaya tentang hal gaib mengenai kesurupan, setan ataupun makhluk halus. Saya tipikal orang yang percaya tapi tidak ingin mengikuti atau tidak ingin terlalu memikirkan. Ya kita hidup masing-masing gitu. Saya dengan kehidupan saya sebagai manusia dan mereka dengan kehidupan mereka sebagai makhluk tak kasat mata. Lewat kejadian itu saya mulai percaya bahwasannya apa yang kita lakukan bisa mempengaruhi hal-hal gaib di sekitar kita. Misalnya pada saat itu sedang ada keramaian yang jarang sekali dilakukan sebelumnya. Jadi mungkin penunggu di sana terganggu karena acaranya berlangsung dari pagi sampai sore, dan kebetulan ada orang yang kelelahan hingga mereka mengganggu acara tersebut dengan cara masuk ke tubuh rekan saya dan membuat kepanikan sehingga acara itu bubar. Itu yang saya tangkap dari kegiatan saya waktu itu. Setelah kejadian itu, pihak sekolah memutuskan untuk mengurangi intensitas acara agar tidak terlalu sampai sore itu dan tidak terlalu bising agar tidak mengganggu makhluk lain yang ada di sana. Rekan-rekan saya yang berada di sana juga mulai mempertimbangkan untuk membuat acara serupa karena takut kejadian kesurupan massal itu akan terulang. Sejak kejadian itu saya mulai menyadari bahwasannya kehidupan manusia dan makhluk halus punya keterkaitan yang tidak bisa dijelaskan gitu. Jadi alangkah baiknya kita saling menghormati dengan cara tidak mengusik satu sama lain. Berlanjut setelah itu saya keluar sekolah, keluar SMA. Kebetulan diajak bergabung dengan beberapa konten kreator dan salah satunya Andri Agi. Saat itu beliau sedang membuat konten misteri dan mendatangi tempat-tempat angker. Yang paling saya ingat adalah saat saya mendatangi makam Teknik Ardila di Ciamis. Waktu itu kita datang rombongan. Saya bertugas sebagai penyedia peralatan dan lighting. Saat itu keadaan berjalan kurang kondusif karena medan syutingnya, di medan syuting itu terdapat banyak orang. Jadi kami mencari tempat lain yang lebih sepi. Waktu itu kita nemu sebuah masjid kosong dan di sanalah mediasi dimulai. Awalnya rekan saya dijadikan sebagai mediator. Ke dalam tubuhnya masuk sosok penjaga yang ada di sana yang terlihat seperti macan. Dia mengaum dan hampir mencakar salah satu rekan sesama kru juga dan membuat semuanya panik. Untungnya salah satu rekan kami yang indigo bisa menenangkan situasi sehingga semuanya berjalan kondusif. Setelah itu si sosok penjaga itu keluar tanpa pamit gitu. Padahal kita masih mau mengorek-ngorek informasi gitu. Karena saat itu posisinya memang kita pengen tahu apakah di tempat itu ada sosok penjaga atau sosok pengganggu yang mungkin meresahkan orang-orang yang berziarah atau tidak. Seperti itu. Kebetulan di awal mediasi kami tidak mendapatkan apa yang kami inginkan. Jadi selanjutnya saya sendiri digunakan sebagai mediator. Sebelumnya saya belum pernah kesurupan atau hal apapun yang sama dengan itu.
tiba-tiba rekan saya menyuruh saya untuk menjadi mediator. Dan tidak butuh waktu lama, satu sosok penjaga yang berbeda masuk ke dalam tubuh saya. Tapi saat itu saya sendiri tidak ingat apapun. Yang ada hanya setelah itu saya merasakan capek dan ngantuk yang sangat berat gitu, pengen cepet-cepet pulang. Tapi setelah lihat video, setelah diedit videonya jadi, kontennya jadi, terus saya lihat ternyata saya dirasuki sosok serupa, namun dengan tampilan yang lebih agresif dan garang. Sejak saat itu saya memutuskan untuk berhenti sejenak, rehat dari konten misteri, dan memutuskan untuk menjauh. Karena ya dibilang trauma ada, soalnya ketika melihat hasil konten itu dan melihat saya yang menjadi bukan diri saya sendiri, rasanya aneh gitu. Rasanya saya juga yang melihat ketakutan. Tapi setelah itu saya kembali diajak oleh rekan saya untuk kembali terjun di konten misteri, dan saya membuat perjanjian tidak ingin digunakan sebagai mediator. Jadi saya hanya memegang kamera ataupun mengarahkan situasi dan mencari tempat-tempat angkernya gitu. Karena ya ada trauma juga gitu saat itu. Di konten selanjutnya kebetulan gak bareng lagi sama Andri AG. Jadi ada konten lain, proyekan sama rekan saya, tapi masih dalam naungan Andri AG gitu. Saat itu saya punya, ya bisa dibilang pawang. Dia jago memediasi orang dan mengendalikan situasi seangker mungkin. Dia tahu tempat-tempat angker, dia bisa lihat ada apa di tempat itu gitu. Saat itu kita pergi ke suatu tempat yang katanya tempat itu perbatasan antara kerajaan Mataram dan kerajaan Majapahit, dipisahkan oleh satu sungai yang cukup besar. Saat itu saya ingat jam 12 lewat, semua kru kumpul dan disuruh duduk terus baca sholawat. Ya bisa dibilang memediasi diri sendiri lah. Terus tiba-tiba salah satu rekan saya kesurupan. Nah, anehnya semua suara terus perilaku dia berubah drastis. Jadi dia punya tubuh normal sebenarnya, tapi yang merasukinya adalah sosok prajurit korban perang yang mati secara mengenaskan. Jadi tubuhnya penuh luka, kata yang rekan saya yang indigo, tubuhnya penuh luka, kakinya cacat dan tidak bisa berdiri. Dia menceritakan beberapa hal tentang kemistisan di tempat itu. Di antaranya yang salah satu hal yang paling saya ingat adalah di tiap Jumat Kliwon mereka akan mengadakan pesta kerajaan besar-besaran. Mereka akan menyewa sinden, mendatangkan sinden, dan menggelar seni rampak. Jadi nantinya akan ada orang yang menari, bernyanyi, dan bermain musik. Dan itu terdengar oleh warga sekitar. Memang tidak semua warga mendengar karena kepekaan tiap orang berbeda. Tapi kebanyakan di daerah situ mendengar gitu.
dan itu udah nggak jadi hal yang tabu lagi. Semua orang di daerah itu tahu tentang kemistisan malam Jumat Kliwon di sana. Terus kami juga memutuskan untuk mengunjungi satu situs makam yang sudah ada sejak kerajaan Majapahit. Katanya waktu itu masih dalam pimpinan Raden Kian Santang. Salah satunya adalah murid beliau yang selalu bersemedi dan menenangkan diri di sana. Di situ terdapat satu pohon yang besar namun pendek. Nah, pohonnya ini punya akar yang cukup lebat. Dan katanya kalau beruntung kita bisa dapat kayak harta gitu, entah itu emas ataupun koin dari zaman leluhur. Waktu itu kebetulan rekan saya yang indigo dapat satu mustika berukuran kecil sebesar bola di jarum pentul, dan itu sampai ada yang menawar harganya kisaran 10 jutaan dan gak dikasih. Dia itu memang suka mengumpulkan hal-hal seperti itu, mulai dari keris, mustika, sampai jenglot. Untuk jenglot itu sendiri bukan dipelihara, melainkan dibakar. Dan saya sendiri pernah menyaksikan proses pembakarannya, pernah menyaksikan bagaimana jenglot itu bergerak, sampai pas dia mati pun punya darah, masih keluar darah dari mulutnya, dan baunya lebih busuk dari bau sampah yang tidak dibersihkan dalam waktu seminggu. Dari sana kita mulai rajin konten, nyari-nyari barang-barang aneh, datang ke suatu rumah, terus pernah saya melihat sapi terbang lah, terus orang nangis tapi nggak ada penampakannya, sampai menemukan barang-barang semacam mustika, keris, uang kuno, dan hal-hal yang menurut saya di luar nalar. Setelah beberapa kejadian, saya semakin ragu untuk melanjutkan konten tersebut, terutama pada saat saya mencoba mencari tahu tentang suatu harta karun peninggalan zaman Majapahit di suatu situs. Katanya di sebuah akar besar ada sebuah batu. Di bawah batu itu terdapat harta karun yang melimpah dan cukup untuk mendanai satu negara, katanya. Saya mulai mencari fakta itu lewat beberapa tempat, tapi bukannya dapat pencerahan ataupun arah bayangan seperti arah pun kamu tidak mendapatkan. Yang ada hanya teror yang diberikan oleh makhluk-makhluk tak kasat mata, hingga mereka membuat rekan indigo saya tidak ingin melanjutkan. Dia sempat diserang oleh satu angin besar yang dia sebut sebagai ilmu tenaga dalam. Tiba-tiba nyerang, membuat dia terhentak, terjatuh, terus kesakitan selama beberapa hari. Di tempat itu kejadian itu sendiri terjadi di suatu pabrik kosong, tempat kita menemukan satu tali pocong.
Nah, si tali pocong itu menunjukkan katanya bahwa di tempat itu sering terjadi kejoliman. Semisal tempatnya digunakan sebagai tempat untuk maksiat seperti berduaan dengan lain jenis ataupun pembunuhan terencana. Sampai ada memang belum jelas apa yang terjadi di sana, tapi si tali pocong itu diartikan bahwa tempat itu biasa digunakan sebagai tempat maksiat apapun itu bentuknya. Karena kejadian itu saya memutuskan untuk hengkang dari dunia misteri dan membubarkan rekan tim saya sebagai pencari misteri dan mencari hal lain yang lebih bermanfaat dan menghasilkan tanpa beresiko merusak mental ataupun kejiwaan saya sebagai manusia gitu. Saya tidak ingin terusik oleh makhluk-makhluk halus tersebut. Saya ingin menjadi diri saya sendiri, kembali ke konsep awal, hidup masing-masing tanpa saling mengganggu. Dan ya alhamdulillah untuk saat ini tidak ada kejadian aneh setelah saya berhenti dari kegiatan tersebut. Mungkin sekian. Nah teman-teman, itu adalah salah satu atau hampir semua ya pengalaman Kang Adi ketika menjadi kru salah satu konten YouTube yang bergelut di dunia misteri ya Kang ya. Kang Adi, terima kasih waktunya untuk malam ini. Sampai ketemu di lain kesempatan, mudah-mudahan kita bisa bercerita lagi. Terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini. Saya Diki Wahyudi pamit, Kang Adi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.